Hai Juliet, aku menulis surat khusus untukmu. Meski aku tak benar-benar mengenalmu atau mengeja namamu secara tepat. Bukan karena aku sedang mengalami dilema cinta, seperti yang dilakukan banyak para pecinta di dunia. Mereka menulis surat kepadamu untuk mendapatkan pencerahan atas problem cinta yang mereka alami. Aku hanya ingin bercerita. Cerita ini tidak hanya tentang temanku atau orang-orang yang aku kenal, tapi juga yang aku baca dan dengar di media massa. Aku bercerita juga bukan sebagai hakim moral, tidak, bukan itu maksudku. Aku hanya melihat dari sudut pandang remaja yang tidak tahu apa-apa tentang cinta. Aku hanya melihat dari kacamata kemanusiaan. Rasa kemanusiaanku terusik melihat begitu banyak kerusakan dan kesedihan karena mencinta dengan cara yang salah hingga berakhir nestapa. Baiklah, aku akan bercerita. Juliet, kamu dan kekasihmu Romeo adalah simbol cinta di seluruh penjuru dunia. Dua anak manusia yang terpisahkan karena konflik dua keluarga. Dua sejoli yang akhirnya mati karena mencoba lari dari keluarga yang saling bermusuhan. Kisah kalian sungguh indah, meski berakhir tragedi. Kalian saling menyayangi sampai maut memisahkan. Tapi sayang, di duniaku, aku justru menemukan orang yang katanya saling mencinta, tapi justru saling menyakiti. Atau paling tidak, ada salah satu pihak yang disakiti. Parahnya lagi, cinta mereka juga menyakiti orang lain. Kalau kau masih hidup, mungkin kau akan marah. Mengapa cinta bisa begitu salah diartikan? Awalnya, cinta memanglah sangat menggoda. Semua tampak indah, bagai bunga mereka. Setiap hari dibanjiri perhatian, pujian, kata-kata mesra, pengorbanan, dan saling menunjukkan versi terbaik diri. Lama-kelamaan, masa-masa itu hilang. Mulai keluar kata-kata makian, saling menyalahkan, saling menyakiti. Dan hal-hal yang tidak akan dilakukan oleh pecinta sejati. Berita-berita di media massa, orang-orang di sekitarku, bahkan sahabatku sendiri mengalaminya. Sahabatku, sebut saja namanya Bulan. Gadis cantik dengan lesung pipit menghiasi wajahnya. Sayang seribu sayang, kecantikannya tak berbanding lurus dengan kisahnya. Bulan memiliki pacar. Awalnya Bulan sangat bahagia. Pacarnya begitu membuainya. Lama-kelamaan, kondisinya berbalik arah. Pacarnya tidak segan-segan berkata kasar, mengatakan yang bodoh, mengekangnya, dan membanding-bandingkannya dengan perempuan lain. Ia juga pernah ditampar karena dianggap melawan. Hingga suatu ketika di hari Valentine, dia dipaksa secara halus mempersembahkan keperawanannya untuk membuktikan cintanya. Waktu berlalu. Bulan hamil. Bulan berusaha meminta pertanggungjawaban. Sang kekasih berkelit. Ia bahkan memanipulasi cerita seakan Bulanlah yang bersalah. Ia bahkan difitnah kalau pelakunya adalah laki-laki lain. Tinggallah sahabatku ini dalam kesedihan yang paling mengguncangkan. Ia dikeluarkan dari sekolah, dihujat tetangga, dibuang keluarga, dan dicampakkan orang yang sudah menodainya. Ia hampir bunuh diri. Untunglah, Bulan bertemu dengan orang-orang baik di sebuah lembaga yang bersahabat dengan perempuan. Ia akhirnya dirawat dan dikuatkan untuk tetap menatap masa depan. Karena banyak juga perempuan hamil di luar nikah yang dipaksa mengaborsi kehamilannya oleh pacar dan keluarganya.
perut diinjak-injak, memasukkan barang-barang berbahaya ke dalam tubuh agar keguguran. Hingga akhirnya alat-alat reproduksi rusak dan hampir meregang nyawa. Kembali ke cerita Bulan. Waktu melesat. Meski Bulan seakan merasa berada dalam penderitaan seabad. Tibalah waktunya ia melahirkan. Awalnya ia tidak ingin merawat anaknya. Ia memilih agar anaknya diadopsi. Entah kenapa, setelah melahirkan, mendengarkan bayi mungil itu menangis, ada dorongan kuat untuk menyusui bayi itu. Saat itu, benih-benih cinta kepada anaknya mulai muncul. Ia mulai menyadari jika ia sekarang adalah seorang ibu. Ia tak ingin berpisah. Ia ingin mengurungkan perjanjian itu. Tapi ia tahu diri, ia tidak memiliki apapun untuk merawat dan membesarkan anak dengan layak. Bulan menginginkan yang terbaik bagi anaknya. Orang yang mengadopsi anaknya adalah keluarga yang penuh cinta. Akhirnya ia merelakan anaknya pergi. Sekali lagi, Bulan merasakan sakit. Sakit yang sangat menghujam karena kembali ia harus berpisah dengan orang yang dicintai. Maaf Juliet, kertasnya agak kotor. Ya, aku menulis surat kepadamu sambil menangis. Aku yang hanya bercerita saja menangis. Bagaimana perasaan Bulan yang mengalami kisah ini? Itu hanya satu kisah Juliet. Di luar sana, banyak lagi kisah serupa tapi tak sama. Aku pernah mendengar cerita temanku tentang seorang mahasiswi. Mahasiswi ini karena buayan asmara menyerahkan kehormatannya kepada pacarnya. Tepat di hari ulang tahunnya. Ia tidak hamil, tapi ia mengalami rasa bersalah yang amat hebat. Mahasiswi itu tahu kalau ia telah melakukan kesalahan. Ia berusaha menebus dosanya dengan meminta dinikahi oleh pacarnya. Tentu saja sang pacar menolak. Pacarnya justru memilih pergi. Mahasiswi itu harus menelan pil pahit atas kesalahannya. Bahkan, ia mengalami penyakit kelamin yang ditularkan pacarnya. Aku tidak tahu kabarnya sekarang. Ia begitu saja menghilang. Semoga saja dia tetap bertahan, bertobat, dan berjumpa dengan masa depan yang lebih baik. Kau mungkin mengira kalau hanya perempuan saja yang menjadi korban karena mencintai dengan cara yang salah. Sama sekali tidak. Laki-laki pun sama. Meski memang lebih banyak perempuan yang menjadi korbannya. Banyak di antara laki-laki itu ditipu dan diperas habis-habisan oleh perempuan-perempuan culas penuh nafsu. Secara ekonomi, waktu, dan harga diri. Bahkan laki-laki itu mau melakukan perbuatan yang tercela karena godaan perempuan-perempuan itu. Agar si laki-laki tergantung secara seksual dan perempuan itu bisa memeras sang laki-laki. Hingga uangnya habis, pacar menghilang, kuliahnya berantakan, orang tuanya tak percaya lagi, dan ia mengalami depresi. Ya, begitulah kondisinya Juliet. Tidak perlu pintar, tidak perlu kaya, tidak perlu sempurna untuk memahami bahwa jika mencintai harusnya tidak menyakiti. Karena kita diberi hati nurani. Baiklah Juliet, malam telah begitu larut. Aku harus mengakhiri suratku. Meski terlampau banyak kisah-kisah serupa tapi tak sama yang ingin kuceritakan. Aku sungguh-sungguh berdoa, semoga tidak ada lagi kisah-kisah tentang kekerasan atas nama cinta. Aku sungguh-sungguh berdoa agar pelaku kekerasan itu menyadari bahwa tidak ada secuil keburukan pun yang tidak akan kembali kepada pelakunya. Jika ia pernah melakukan kesalahan dan tidak ada perubahan untuk berhenti, maka sama saja ia menggali jurang dalam bagi kehidupannya. Aku sungguh-sungguh berdoa, semoga semakin banyak yang menyadari
bahwa cinta tidak melulu soal romantisme. Cinta juga soal tanggung jawab dan meletakkan kebahagiaan kepada orang yang dicintai. Cinta harus melibatkan Tuhan di dalamnya agar bahagia menjelang. Melibatkan Tuhan berarti dalam cinta dia akan mendahulukan ridho Tuhan. Apakah yang dilakukannya sesuai dengan apa yang disukai Tuhan atau tidak? Sehingga tidak akan menabrak norma-norma yang sudah ditetapkan Tuhan. Semoga cinta juga dapat menjadi kendaraan menuju Tuhan. Kendaraan untuk menggapai keindahan tertinggi. Terima kasih Juliet sudah membaca suratku. Salam dari negeri yang jauh. Semoga damai bersama.